Pemirsa, apa yang akan Anda lakukan jika di tengah keramaian menemukan seorang anak kecil sedang menangis sendirian tanpa ada orang dewasa yang menemani? Pasti Anda akan langsung membawa dan melaporkannya ke pihak berwajib. Tapi, siapa sangka, kejadian tersebut justru mengarah ke sebuah awal dari petunjuk kasus pembunuhan berantai yang hingga kini tidak dapat terpecahkan. Kisah ini bermula pada 12 Desember 1985. Pagi itu, sepasang kekasih bernama Diana Robertson dan Mike Rimmer bersama dengan buah hati mereka yang masih berusia 2 tahun bernama Crystal pergi ke sebuah hutan di dekat kota Tacoma, Washington, Amerika Serikat. Mereka berkendara ke tengah hutan untuk mencari pohon cemara yang nantinya akan dihias menjadi sebuah pohon Natal. Mike berprofesi sebagai pemburu. Oleh karena itu, ia sudah tidak asing lagi dengan wilayah hutan tersebut. Mike meninggalkan jebakan di dalam hutan untuk menangkap satwa liar. Pada saat itu juga, ia pergi ke hutan untuk memeriksa hasil buruannya. Namun, siapa sangka, hari yang cerah itu menjadi saat terakhir pasangan tersebut terlihat. Di siang pada hari yang sama, seorang gadis kecil ditemukan sendirian dan terlantar di depan sebuah departemen store dekat kota Tacoma. Ya, gadis kecil tersebut adalah Crystal. Setelah diperiksa di rumah sakit setempat, Crystal akhirnya dikirim ke panti asuhan sementara. 3 hari kemudian setelah berita tentangnya ditayangkan di televisi, nenek Crystal mengenalinya dan segera menjemputnya. Ketika sang nenek menanyakan di mana keberadaan ibunya, Crystal hanya menjawab, "Mommy is in the trees," atau Mama ada di dalam pepohonan. Nah, siapa sangka jawaban polos dari bocah tersebut justru membawa para petugas penyelidik ke sebuah kasus pembunuhan berantai yang hingga sekarang tidak terpecahkan. Bak sebuah kode yang harus dipecahkan, para polisi pun menyimpulkan bahwa kedua orang tua Crystal berada di dalam hutan. Tapi pencarian para polisi akhirnya sia-sia. Baik Diana maupun Mike tidak pernah ditemukan alias lenyap tanpa jejak. Dua bulan setelah kasus hilangnya Diana dan Mike, seorang pendaki menemukan jasad seorang wanita terbaring di kedalaman hutan dekat kota Elbe, Washington. Setelah diselidiki, ternyata jenazah tersebut adalah tubuh dari Diana Robertson. Dari hasil penyelidikan, luka-luka yang ada pada jasad Diana menunjukkan bahwa kematiannya tidaklah alami alias akibat dibunuh. Tubuh wanita malang tersebut ditikam sebanyak 17 kali dan terdapat sebuah kaos kaki yang menjerat lehernya. Tidak jauh dari lokasi jasad Diana, ditemukan juga mobil yang Diana dan Mike gunakan untuk pergi ke hutan. Tapi keberadaan Mike yang entah masih hidup atau sudah tewas sama sekali tidak terlihat di sekitaran lokasi tersebut. Beberapa bukti yang ditemukan justru menjurus kepada dugaan yang memilukan bahwa Diana tewas di tangan Mike sang kekasih. Beberapa barang bukti yang ditemukan seakan memberatkan Mike. Di antaranya ditemukan noda darah di kursi penumpang mobil milik Mike yang berada tidak jauh dari jasad Diana ditemukan. Tidak hanya itu, di dalam mobil juga terselip secari kertas dengan sebuah pesan bertuliskan, "I love you Diana." Tulisan dalam kertas itu adalah tulisan tangan milik Mike, yang seakan-akan tulisan tersebut merupakan pesan terakhir atau permintaan maaf kepada Diana. Apakah Mike menyesal setelah menghabisi nyawa kekasihnya sendiri? Diduga, Mike membawa putrinya jauh dari lokasi pembunuhan. Setelah meninggalkannya di tengah keramaian, ia pun memilih untuk melarikan diri. Lalu apa sebenarnya motif Mike?
Selidik demi selidik, Mike ternyata adalah seseorang yang temperamen. Ia kerap kali menyiksa dan memukuli Diana. Bahkan Diana pernah mengatakan kepada ibunya jika Mike ingin membunuhnya. Beberapa minggu sebelum kematiannya, Diana sempat menuntut Mike ke pengadilan. Namun pada akhirnya mereka berbaikan saat menjelang Natal. Namun, fakta lain yang tak kalah mencengangkan muncul ke permukaan. Ternyata Diana bukanlah korban pertama yang ditemukan tewas di dalam hutan tersebut. 4 bulan sebelum kesaksian dari Crystal, di lokasi yang sama, juga terjadi kasus pembunuhan yang serupa. Sepasang kekasih bernama Stephen Harkins dan Ruth Cooper ditemukan tewas di tempat sama. Bahkan Ruth tewas dengan cara serupa dengan Diana, yakni dicekik dengan menggunakan kaos kaki. Pada bulan Maret di tahun yang sama, pembunuhan lain juga terjadi. Seorang pria bernama Edward Smith dan kekasihnya Kimberly juga ditemukan tewas di sebuah sungai yang tidak jauh dari hutan tersebut. Mungkinkah semua kejadian ini adalah perbuatan seorang pembunuh berantai? Sebuah jawaban baru akhirnya muncul 30 tahun setelah kasus itu berlalu. Tapi, jawaban tersebut merupakan jawaban yang benar-benar tidak terduga. Pada bulan Maret tahun 2011, sebuah tengkorak milik seorang pria ditemukan terkubur sejauh 1,6 km dari lokasi penemuan jasad Diana. Dan setelah diselidiki oleh bagian forensik, tengkorak tersebut ternyata adalah milik Mike Rimmer. Yang mencengangkan, dari hasil penyidikan melalui otopsi, didapat bukti jika Mike tewas dibunuh terlebih dulu ketimbang Diana. Fakta ini tentu saja menghapus kecurigaan jika Mike adalah seorang pembunuh berantai. Namun penemuan mengejutkan tersebut justru membawa kasus ini ke pertanyaan baru. Siapakah sesungguhnya sang pembunuh berantai itu? Terdapat satu fakta yang cukup mengherankan dan membuat kita bertanya-tanya. Bagaimana cara Crystal bertahan saat hal naas menimpa kedua orang tuanya, Diana dan Mike? Tak pelak, sang pembunuh yang hingga sekarang belum terungkap jati dirinya dijuluki sebagai pembunuh berantai yang memiliki hati nurani. Bagaimana tidak, pembunuh berantai tersebut dalam tanda kutip masih menyelamatkan Crystal dari maut. Bayangkan, Crystal yang saat itu sedang bersama kedua orang tuanya ketika mereka dibunuh, malah ditemukan di sebuah departemen store yang cukup jauh dari lokasi kejadian. Satu-satunya penjelasan yang masuk akal ialah Crystal dibawa oleh si pembunuh dengan mobil miliknya menuju departemen store. Ya, si pembunuh rupanya memutuskan tidak hanya mengampuni nyawa Crystal, tapi juga menyelamatkannya. Si pembunuh sadar Crystal jelas tak akan mampu bertahan hidup sendirian di dalam hutan setelah kematian kedua orang tuanya. Sang pembunuh kemudian memutuskan untuk membawa Crystal ke sebuah tempat yang ramai agar gadis cilik itu ditemukan oleh pihak berwajib. Hingga detik ini, identitas sang pembunuh tak pernah terungkap dan kasus pembunuhan misterius tersebut masih dikenang karena ucapan Crystal kala itu, "Mommy is in the trees." Sayang, jawaban tersebut ternyata tidak bisa membuat kita mengetahui di manakah sang pembunuh berada hingga saat ini. Nah pemirsa, itulah misteri series kasus pembunuhan berantai yang tidak pernah terungkap hingga saat ini. Terus saksikan On The Spot untuk update berita unik, menarik, misteri, dan viral lainnya hanya di Trans 7.